Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Juliana. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Apa ya interaksi sosial itu? Interaksi sosial. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Bertemunya seseorang dengan orang lain ataupun dengan kelompok lain, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, hal tersebut dinamakan dengan proses interaksi sosial. Untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut. Gambar 1 merupakan contoh teman sedang berjabat tangan. Nah, ini adalah gambar individu dengan individu. Gambar 2 yaitu guru sedang mengajar di kelas. Nah, ini merupakan contoh gambar individu dengan kelompok, di mana seorang guru adalah individu dan kelompoknya adalah siswa yang sedang belajar. Gambar 3 adalah gambar dua kelompok yang sedang mengobrol. Nah, gambar tersebut merupakan antara kelompok dengan kelompok. Dari gambar tersebut dapat diartikan bahwa interaksi sosial berupa hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Maksud dari timbal balik artinya adalah kedua belah pihak harus saling merespon. Contohnya, satu bertanya, yang satu berarti menjawab. Yang satu meminta bantuan, dan yang satu memberi bantuan. Selanjutnya, syarat interaksi sosial. Ada 2. Yang pertama, kontak sosial. Nah, berasal dari bahasa Latin, con atau cum, yang artinya bersama-sama, dan tengo yang artinya menyentuh. Nah, kontak sosial ini terbentuk apabila terdapat respon. Contohnya itu seperti berjabat tangan ataupun bertatapan muka. Nah, berdasarkan prosesnya, kontak sosial itu ada 2. Yang pertama itu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Yang kedua, komunikasi, yaitu sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun unsur pokok komunikasi yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan, komunikan, orang yang menerima pesan, pesan, sesuatu yang disampaikan oleh komunikator, media, alat untuk menyampaikan pesan, dan efek, perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Berlangsungnya suatu interaksi sosial juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, imitasi, yaitu proses tindakan meniru orang lain. Contohnya, maupun sikap ataupun penampilan, seperti seorang anak yang meniru potongan rambut salah seorang artis ataupun idolanya. Kedua, sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang ataupun orang lain. Contohnya, seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien tersebut akan mengikuti sarannya. Ketiga, identifikasi, yaitu keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi ini sifatnya lebih mendalam dari imitasi. Identifikasi juga biasanya dilakukan oleh seseorang yang mengerti secara mendalam terhadap sosok yang didolakannya, sehingga dapat mempengaruhi kepribadiannya. Keempat, motivasi, yaitu merupakan dorongan, motif, rangsangan, ataupun pengaruh yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Contohnya, seorang ayah yang menjanjikan memberikan hadiah kepada anaknya apabila ia mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Karena dengan hadiah tersebut, maka anak tersebut akan menjadi rajin dalam belajar. Kelima, simpati, yaitu ketertarikan seseorang kepada orang lain sehingga mampu merasakan perasaan orang tersebut. Contohnya, membantu orang lain yang terkena musibah dan secara emosional mampu merasakan perasaan orang tersebut yang terkena musibahnya. Terakhir, bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama, proses asosiatif, yaitu
proses interaksi yang mengarah pada proses penggabungan ataupun persatuan. Yang termasuk ke dalam proses ini diantaranya pertama, kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, akomodasi, ataupun suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ketiga, asimilasi, ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan antara perorangan ataupun kelompok manusia untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan juga proses mental. Keempat, akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menyebabkan kehilangan kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, proses disosiatif, yaitu hubungan yang mengarah kepada bentuk pertentangan ataupun konflik. Nah, proses ini biasanya itu merujuk kepada perpecahan. Yang termasuk ke dalam proses ini, yang pertama adalah persaingan. Diartikan sebagai suatu proses sosial ketika individu ataupun kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian publik ataupun mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman dan kekerasan. Selanjutnya, kontroversi, yaitu suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan ataupun pertikaian. Yang terakhir adalah pertentangan, yaitu kondisi saat pribadi maupun kelompok menyadari adanya perbedaan-perbedaan. Nah, sekian materi kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.